Halo dari Gunung Rinjani. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Perjalanan kami kali ini dimulai dengan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju Lombok selama 1 jam 40 menit. Setibanya di Lombok, kami melanjutkan dengan perjalanan darat selama 3 jam menuju Desa Sembalun. Baru saja memasuki Desa Sembalun, kami langsung disuguhi oleh pemandangan bukit-bukit yang sangat indah yang mengelilingi Desa Sembalun. Setelah tiba, kami menuju Resort Sembalun untuk melakukan registrasi ulang sebelum melakukan pendakian. Setelah itu, kami naik mobil pick-up menuju gerbang awal pendakian. Pendakian Rinjani kali ini kami melewati jalur Sembalun yang lama, jalur yang digunakan pendaki sebelum adanya gempa bumi. Untuk sekarang ini pada umumnya pendaki melewati jalur kandang sapi, di mana para pendaki bisa naik ojek sampai ke pos 2 yang hanya memakan waktu sekitar setengah jam. Tapi kali ini kami melewati jalur lama karena lewat jalur ini kita bisa menikmati pemandangan padang savana yang sangat indah. Jalan menuju gerbang pos awal pendakian jalur lama ini masih dalam perbaikan. Infonya sih setelah perbaikan ini selesai, semua pendaki akan dialihkan kembali untuk melewati jalur lama ini. Oke, sebelum pendakian mungkin alangkah baiknya kita berdoa semoga diberikan keselamatan dalam pendakian ya. Amin. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Apa nih? Oh, Apa nih? Apa jargonnya? Rinjani oke. Rinjani oke. Rinjani oke. Start 13.32 1300 mdpl. Tuh, view-nya keren banget. Gila. Pemandangannya kayak gini. Dan benar saja, jalur ini sejak awal sudah menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Tapi hati-hati karena di jalur ini banyak sekali ranjau alias kotoran sapi. Karena di tempat ini masih dijadikan para peternak sapi tempat untuk melepas sapi-sapi mereka. Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung ini memiliki ketinggian 3.726 mdpl. Gunung Rinjani merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia setelah Gunung Kerinci. Gunung Rinjani juga merupakan gunung tertinggi ketiga di Indonesia menurut urutan Seven Summits Indonesia. Gunung Rinjani dijuluki sebagai gunung terindah atau gunung tercantik di Indonesia. Nah, kali ini kita akan melihat seberapa indah Gunung Rinjani ini. Kata Rinjani berarti tinggi dan tegak. Masyarakat sekitar Gunung Rinjani meyakini bahwa gunung tersebut dihuni oleh komunitas jin baik. Bangsa jin tersebut dipimpin oleh Ratu Jin yang bernama Dewi Anjani. Loh, ini nih para biang kerok, pembuat ranjau di jalan banyak banget. Ternyata mereka ngumpul di sini, guys. Ini mau foto bareng sapi. Di Jakarta kagak ada sapi. Misi ya, numpang lewat. Permisi. Iya, gila, kalungnya emas, guys. Gila. Menurut cerita yang tersebar dalam masyarakat, ada 3 versi mengapa gunung ini diberi nama Gunung Rinjani. Pertama, Rinjani berawal dari bahasa Jawa kuno, yaitu Rinjan yang bermakna Tuhan. Kedua, Rinjani diambil dari nama Dewi Rinjani yang mengantarkan Datu Tuan bertapa di atas gunung. Ketiga,
Rinjani didasari cerita dari Putri Anjani yang menjalin cinta dengan pria miskin tetapi tidak disetujui ayahnya. Sampai pada akhirnya ia kabur dan menghabiskan sisa hidup di atas gunung. Beberapa jin mengusungnya menjadi ratu kerajaan mereka dan dinamakanlah gunung itu Rinjani. Gunung Rinjaninya tuh sebelah situ tapi ketutup. Semoga besok cerah ya pas summit. Nyampe pos 1. Berapa jam itu? 1,5 jam. 1434 mdpl. Break dulu di sini. Kita istirahat dulu di sini, guys. Yang jik-jik itu di bawahnya. Laut. View dari pos 1. Lanjut ke pos 2. Asal-usul Gunung Rinjani yang paling populer ialah cerita Datu Tuan. Konon dulu di dekat pelabuhan Lembar ada kerajaan Tuan yang dipimpin oleh raja bernama Datu Tuan bersama permasyurinya Dewi Mas. Walau kerajaannya makmur, raja kerap berduka karena umur semakin tua dan belum memiliki anak. Suatu hari, raja memohon kepada istrinya untuk menikah lagi supaya mereka dapat mempunyai ahli waris kerajaan. Sesudah permaisuri setuju, raja mempersunting seorang gadis bernama Sunggar Tutul. Semenjak itu, perhatian raja pada Dewi Mas berkurang. Kesabaran Dewi Mas memperoleh balasan dari Yang Maha Kuasa. Ia pada akhirnya mengandung. Berita ini mengagetkan Sunggar Tutul hingga ia berencana memprovokasi raja dengan menjelaskan jika anak yang dikandung Dewi Mas adalah hasil dari jalinan gelap dengan Los Deos. Raja murka kemudian menyingkirkan Dewi Mas dari istana. Dewi Mas dan pendampingnya membuat pemukiman di sebuah gili. Pada suatu hari datanglah nakoda yang berlabuh ke gili dan menemukan Dewi Mas. Sesudah bercerita, Dewi Mas meminta nakoda mengantarkannya ke Bali. Pada akhirnya, Dewi Mas dan penganutnya membuat permukiman baru di Bali. Dewi Mas melahirkan 2 anak kembar dengan keajaiban. Seorang lelaki lahir dengan sebilah keris, dinamakan Raden Nuna Putra Janjak. Sedang bayi wanita lahir dengan anak panah, dinamakan Dewi Rinjani. Beranjak dewasa, Dewi Mas menceritakan kisahnya kepada kedua anaknya. Mengetahui bahwa ayahnya sudah mengusir ibunya, Raden Nuna Putra Janjak benar-benar geram dan bersama pendampingnya berlayar ke Lombok. Sesampainya di istana, terjadi keributan di antara Raden Nuna Putra Janjak dengan penjaga. Dengan keris pada tangannya, Raden Nuna sangat sakti, sampai Datu Tuan harus turun tangan. Saat mereka bertanding, terdengar suara dari langit yang mengatakan bahwa Raden Nuna ialah anak kandung dari Datu Tuan. Datu Tuan menangis dan menyesal. Kemudian dia segera menjemput permasyuri ke Bali. Pada akhirnya mereka kembali ke istana. Tiada dendam dengan Sanggar Tutul, kemudian mereka hidup dengan damai. Datu Tuan memberikan tahta kerajaan kepada Raden Nuna Putra Janjak. Selanjutnya, Datu Tuan menyepi di gunung disertai Dewi Rinjani. Di puncak gunung itu mereka bersemedi dan Dewi Rinjani diangkat oleh beberapa jin untuk menjadi ratu. Mulai saat itu, gunung paling tinggi di Pulau Lombok itu diberi nama Gunung Rinjani. Pos 2, setengah jam dari pos 1. Pos 3, nama jalannya Jalan Masih Panjang. Masih panjang mas bro. Oke lanjut, jalan pos 3. Puncak Rinjaninya masih ketutup kabut terus. Semoga besok cerah. Ini dari pagi dia ketutup terus. Jadi orang yang summit tadi pagi tuh, di atas kabut jadi nggak lihat apa-apa. Oke guys, sekarang udah jam 5:30 sore. Terus karena tadi kita jalannya kesiangan, jadi hari ini kita ngecampnya di pos 3 aja. Keras ya?
Sunset. Keren banget guys. Ini bekas gempa bumi yang lalu. Sini. Terusnya lewat situ. Sekarang muter. Oh, udah dibikin tuh kemarin bekas longsor, bekas gempa bumi. Akhirnya guys, itu dia pos 3-nya. Kita ngecamp di sini 1 jam dari pos 2. Nyampe. Yeah. Lama bang. Sampai kita pos 3. Kita camp ya samping warung. Video. Sampai. Malamnya kami makan malam, bersanda gurau sebentar, kemudian istirahat. Kok berdua ngomongin? Ada curiga gue bilang. Gue tahu, dia juga tahu. Karena gue selalu berbagi informasi. Kalau ada yang suruh nicok di tahun Anda gitu. Mulai jam 9 pagi. Ayo bang. Oh, tujuan kita ke atas sono. Ini bukan nggak? No, yang ada tower. Igo yang ada tower. Kita ke atas itu. Kita menuju ke Pelawangan. pos 4 Pelawangan yang Puncaknya yang ono. Kelihatan nggak? Waduh, no. Kelihatan dekat tapi jauh. Nah, ini baru nyampe pos 3. Kalau yang di bawah tadi pos 3 Bayangan yang kita camp. Pelawangan 2,2 km lagi. Di depan kita sudah menanti 7 bukit penyesalan. 3 bukit penyesalan ada di antara pos 3 dan pos 4. Dan 4 bukit penyesalan lainnya di antara pos 4 dan Pelawangan. Kenapa dinamakan bukit penyesalan? Karena konon katanya di bukit-bukit ini banyak pendaki yang akan merasa menyesal telah mendaki Gunung Rinjani. vokal cok, latihan vokal. Ayo ngatur napas aja gak bisa. Suruh nyanyi lagi. Tinggal 5 lagi. Yang depan bukit keberapa? Masih 1? 2. Oh, depan bukit kedua. Pertama ini. Ini pertama. Kita barusan lewat bukit penyesalan pertama. Iya. Udah nyesel belum, Bang? Belum. Belum nyesel. Pokoknya sampai 7 baru. Oke, kita lanjut sampai 2 dulu. Nah, bener. Memang di sini ada 7 penyesalan, tapi lebih nyesel kalau nggak kesini. Nah, bener sekali. Full kayu. Baru 1 bukit, sudah 6. Gila-gila. Semangat Bang Willy.
Semangat. Oke. Luar biasa yang satu ini. Pas 3 orang jadi bukan 1 orang, guys. I'm appreciate him. Very strong. Mari Bang. Ya, silakan. Kita juga berat Bang, pasti Bang. Luar biasa kita. Bang, coba Bang. Ayo. Ayo. Sakit banget. Udah gitu aja, foto aja. Cepat foto. Enggak lah, malu lu sama bapak lu. Bapak tolong Pak. Enggak jongkok kok. Takut jomplang. Semangat guys. Ini sampai 2 Bang. Hah? 2 sampai sini. Iya. Udah bener kan, gua ngarang padahal tadi. Ini udah dekat yuk. Yuk. Perasaan dari bawah Bang, udah dekat Bang. Enggak, serius udah dekat ini. Kabut. Ayo. 10 menit lagi. Nyampe pos 4. Cemara siu. Cemara siu artinya cemara banyak kan? Banyak cemara kan? 1000. Oh salah. Ngarang. Wede. Ini udah kelar makan apa nih? Lama lihat tuh, udah lepas sepatunya. Nah. Lepas sepatunya. Lah. Tapi udah tadi ada yang nolongin pakai lem. 1 jam 13 menit nyampe pos 4. Nah, udah kabut. Berapa? Di sini 1 jam 13 menit. Di sini udah ada warung. Kita jajan dulu. Ini kenikmatan di atas gunung. Enak banget. Di bawah. Iya. Udah dingin tapi kriuk-kriuk. Mantep. Kita lanjut ke Pelawangan. Sekarang udah naik Bukit Penyesalan yang ke-4. Jadi dari pos 3 sampai pos 4 ada 3 Bukit Penyesalan. Terus dari pos 4 sampai Pelawangan ada 4 Bukit Penyesalan. Jadi totalnya ada 7. Jalur 7 Bukit Penyesalan benar-benar berat. Apalagi kami sekarang jalan sudah tertutup kabut. Atau sebenarnya saat ini kami sedang berjalan di dalam awan. Nggak kelihatan kan gue? Sama, lu juga buram situ. Jangan buang sampah karena banyak sampah di jalanan. Tuh. Sayang sekali sepanjang jalur pendakian kami menemukan banyak sekali sampah. Bukan bermaksud untuk menggurui atau sok suci, tapi marilah kita menjadi pendaki yang bertanggung jawab, yang membawa turun kembali sampah-sampah kita. Harus semangat. Satu bukit lagi guys. Kita baru lewatin bukit ke-6. Pada pendakian kali ini kami menggunakan jasa porter. Dan porter Gunung Rinjani terkenal sangat unik. Mereka tidak menggunakan keril, tapi keranjang yang dipikul dengan kayu. Mereka tidak menggunakan sepatu gunung, tapi sandal jepit. Katanya sih dengan sandal jepit mereka lebih leluasa untuk berjalan. Banyak pasir, batu-batu kecil, jadi bikin gampang kepleset. Ini kiri kanan udah jurang. Masih jauh guys. Jalannya susah karena kepleset. Itu licin banget guys. Licin banget.
Dan kayaknya gue salah jalan. Di sini berair. Harusnya lewat situ. Oke. Hati guys. Lewat tangga. Tangganya kayak gini. Nih. Luar biasa. Dikit lagi bang. Mat, sedikit lagi. Dari tadi sih sedikit lagi tapi nggak nyampe-nyampe. Tapi kita udah lewatin yang beratnya. Sekarang masih nanjak terus. Masih terus nanjak. Semangat. Sekarang udah jam 1 dan gue lapar. Gue lapar guys. Lapar. Ayo bang. Ya. Itu tongkat Nabi Musamu. Iya. Ada kekuatan jadi. Ada kekuatan terus. Ya. Ya benar. Itu yang bikin lu kuat sampai sekarang bang. Sampai saat ini. Oke, ya, kita lanjut. Ini sampai atas. Ya, lama-lama makin ngaco obrolan kita ya, guys. Lapar bu. Dari tadi kita udah halu. Karena kita lapar. Kita lapar guys. Ini jam 1 lewat. Kita belum makan. Guys, Istirahat dulu, lapar. kita isi bensin dulu. Udah mau jam 2 nih. Lapar. Kita belum makan. Kita di Pelawangan 2. Masih lumayan. Satu bukit lagi. Masih 1 bukit lagi. Nyampe Pelawangan 2. Jadi kita isi bensin dulu. Yuk lanjut kita. Udah nyampe di mana? Enggak, duduk mulu. Lanjut. Tiap ada orang yang duduk kita ikut. Iya. Iman kita lemah ya bang. Sampai. Lawangan Sembalun. Jam berapa lama? 3 jam 2 menit 2659 mdpl. Kita masih lanjut ke Pelawangan 2 atau 3. Nggak bisa deh Guys, nggak bisa. kita mau kemana guys? Menembus awan. Menembus awan. Kita ada di atas awan. Bukan di dalam awan kita. Oh iya di dalam atas. Kita di dalam awan. Aduh. Kita lanjut Pelawangan Ini 2 atau 3. Hah? Bentar lagi katanya ini. Katanya ya. Tadi bentar lagi tapi nggak nyampe. Ini dapat harta karun. Harta karun buat ngikat sepatu. Ini 3 bikin 3. Sepatunya jebol. Diiketin di atas sama selesai. Hujan lokal. Karena tuh Pelawangan 2. Sampai Pelawangan 2. Ini hujannya dari pohon karena berembun-embun. Sampai guys. Kita camp di sini. Camp di sini kita. Woi bang. Hai. Diriin tenda. Jam 1.30 Wita, angin di luar tenda cukup kencang. Semoga cuaca sampai di puncak baik-baik saja. Setelah sarapan bubur kacang hijau, kami berkumpul untuk doa bersama agar diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di puncak dan kembali lagi dengan selamat. Mental ya. Yakin kita ya, bisa ya. Amin. Nah, ya sebelum itu supaya kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa aman, selamat sampai di puncak. Dan bisa balik juga sampai sini dengan aman dan selamat. Amin. Silakan berdoa dengan bacanya masing-masing. Berdoa selesai. Apa dong? Kecil aja suara. Rinjani uye. Angin sangat kencang dan dingin. Jalur berpasir membuat kami cukup sulit untuk berjalan.
Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang ingin puncak Rinjani untuk memakai gaiter dan jaket yang tebal. Oke. Bang, aman bang? Aman. Asik. Kita udah di Batu Bele. 3454 mdpl. Udah jalan 2 jam 55 menit. Bentar lagi puncak guys. Kita tunggu bentar biar nggak kecepatan nyampe puncak. Bikin api unggun. 11 derajat ya bang. 11 derajat. Udah beku gua. Tangan gua udah beku. Bikin api unggun. 11 derajat ini. Ya. Apinya berharga sekali nih guys. Biar puncak masuk ini. Iya. Udah gemeteran. Woi. Kurang. Iya, entar dulu. Ada api. Ini apinya penyelamat. Di tangan gua. Enak banget taruh di muka. Iya. Ini tangan tiup-tiup bang. Lanjut kita 2 jam lagi nyampe puncak guys. Kayak gini terus sampai puncak. Ini kayak naik 2 langkah mundur selangkah. Suhunya 11 derajat dan gue udah nggak ngerasain tangan gue dingin banget. Sunrise masih jauh dan ini maju mundur elah astaga kan nih sampai ke puncak begini terus puncaknya sana. Guys, sampai puncak dingin banget sumpah. Lima jam sampai puncak guys. Gak mau foto. Tahan dulu. Oke, kita udah kelar puncak. Sekarang perosotan ke bawah no. Kita sekarang perosotan buat turun. Ya bang, tadi lu pas nyampe ada yang jatuh di puncak bang. Iya, jatuh lagi foto-foto. Terus Difotoin sama porternya katanya, terus jatuh. Ya jauhnya sekitar 200 meter ya bang ya. Sekitar 200 meter lah. Jadi hati-hati guys kalau ke puncak. Karena kalau kalian ke puncak kan ada batas batu tuh. Nah jangan bandel, udah di depan batunya aja gitu, batu-batu yang udah disusun. Masalahnya kan di atas kan kita kayak naik kan kayak rada pusing gitu kan karena kurang tidur. Jadi takut ini aja ya, hilang keseimbangan badan ya bang ya. Nah, jadi walaupun kayak aman-aman tapi ya tetap aja hati-hati aja. Kalau jatuh langsung Jatuh, wah udah tadi mati sih orangnya dan bule cowok lagi tunggu buat dievakuasi. Sedih banget.
bakso dulu, makan apel. Karena tujuan kita masih jauh. Masih jauh ke sana. Depan tubing. Puji Tuhan, summit attack kali ini berhasil dan kami semua turun dengan selamat kembali ke area camping. Seharusnya sekarang kami packing untuk melanjutkan perjalanan turun ke danau dan pulang esok hari melalui jalur Torean. Seharusnya. Pagi ini kami dibangunkan oleh suara para tim SAR yang akan melakukan evakuasi pendaki yang terjatuh dan meninggal di puncak kemarin. Rescue. Apa sih namanya? Evakuasi yang kemarin jatuh. Dan ya, hari ini kami masih ada di Pelawangan. Karena sesuatu dan lain hal, kami tidak jadi turun ke danau dan tidak pulang melalui jalur Torean. Tetapi kami akan pulang melalui jalur Sembalun lagi. Tidak bisa dipungkiri, ada sedikit rasa sedih yang menyelinap di dalam hati. Sayang sekali, sudah sejauh ini tapi tidak melihat keindahan jalur Torean. Tapi begitulah hidup. Kita tidak bisa mendapatkan semua yang kita inginkan. Hati hanya bisa bersyukur karena sampai saat ini kami masih dianugerahkan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan. Bersyukur karena sampai saat ini masih diberikan cuaca yang sangat baik. Bersyukur karena semua tim kali ini bisa sukses sampai ke puncak Rinjani dan kembali lagi dengan selamat. Bersyukur karena di pendakian kali ini kami disatukan dengan teman-teman pendakian yang sangat-sangat seru. Bersyukur bisa menikmati keindahan Gunung Rinjani. Semoga suatu hari nanti bisa diizinkan Tuhan untuk kembali ke Gunung Rinjani agar dapat melihat keindahan jalur Torean. Dan akhirnya sampai di sini video pendakian Gunung Rinjani kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk video petualangan selanjutnya. Saya Tati Christine pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya.